Halo semuanya. Di sini kita akan podcast nih untuk melengkapi tugas praktikum mata kuliah konsepsi komunikasi pembangunan pertanian, dan kita di sini akan membawakan judul tentang mewujudkan reforma agraria agar terwujudnya pembangunan pertanian yang merata nih. Nah, kita di sini akan membawa narasumber dari ketua DPM kita nih, ada Kang Wafa. Halo Kang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang Kang? Nggak ada kesibukan sih. Nggak ada kesibukan ya? Lagi nyari kesibukan Oh aja iya gitu Kang ya. Nih Kang, kita akan membahas soal reforma agraria terlebih dahulu nih Kang. Sebelum masuk ke dalam-dalamnya, kita kan harus tahu dulu Kang, reforma agraria itu apa sih sebenarnya Kang nih? Betul. Jadi ini mau tahu terlebih dahulu gitu Iya benar reforma Kang, agraria. reforma Oke. agraria. Kalau reforma agraria itu sebenarnya dia nih kan terbagi ke dalam dua kata, reform dan agraria. Nah, ini nih kalau definisinya satu-satu didefinisikan berdasarkan bahasa Latinnya gitu ya. Reform itu artinya menata ulang. Kalau agraria itu dari asal muasal katanya dia nih ager, G-nya itu dua, A G G R, A G G E R kalau misalkan dituliskan. Nah, artinya itu ini yang bikin selalu kita biasanya salah tangkap. Jadi agraria itu kalau orang cuma mengartikan sebatas pertanian, dia ini artinya luas. Dia ini agraria ini artinya asal katanya tuh pedusunan, desa, kemudian ruang, wilayah. Jadi definisinya nggak berhenti sebatas pertanian aja. Nah, makanya reforma agraria itu sebenarnya adalah definisi utuhnya menata kembali hubungan pertanian yang timpang. Gitu. Yang timpang itu ya dari mulai hulu sampai ke hilir, seluruh proses pertanian kan terjadi ketimpangan. Nah, maka perlu dilakukan namanya reforma agraria. Kira-kira sederhananya sebenarnya begitu. Reforma agraria ini kan yang saya pelajari punya 3 konsep nih Kang. Betul. Yaitu yang pertama land reform, yang kedua access reform, yang ketiga ini policy atau regulation reform. Menurut Akang, konsep mana yang bisa mewujudkan reforma agraria sejati, atau Akang punya konsep sendiri nih mengenai reforma agraria ini? Oke, mengenai konsep itu sebenarnya konsep umum. Kalau reforma agraria itu land reform, yang kedua itu tadi access reform, dan yang ketiga sebenarnya regulation reform. Jadi mereformasi regulasi. Nah, dari ketiga prinsip ini, yang pertama land reform itu kan berarti dia mereformasi lahan. Land reform itu kan ya tadi menata ulang atau mereformasi lahan. Yang kedua itu ada access reform, berarti mereformasi akses, dan yang ketiga regulation reform berarti mereformasi regulasi yang ada. Nah, kalau misalkan ditanya yang mana yang paling oke, sebetulnya 3 ini harus berjalan beriringan, nggak bisa dipilih salah satu yang mana yang lebih bisa mewujudkan. Karena mau bagaimanapun, sebagai contoh land reform, kalau misalkan ngebuka data indeks Gini rasio, jadi BPS itu punya data namanya indeks Gini rasio penguasaan lahan, dan rata-rata 1% orang di Indonesia itu menguasai 68% lahan yang ada di Indonesia. Nah, sementara 99%-nya berarti cuma menguasai berapa tuh? 32%. Nah, berarti kan ada ketimpangan penguasaan lahan. Makanya perlu dilakukan namanya land reform, penataan ulang lahan. Nah, yang kedua, access reform juga jadi kunci penting. Kenapa access reform perlu dilaksanakan? Access reform itu artinya setelah petani misalkan sebagai subjek pertanian punya lahan, dia ini mesti punya akses ke pemerintahan, baik akses untuk mendapatkan pupuk, akses untuk mendapatkan benih. Kan hari ini kan kayak kemarin perkara pupuk lah ya. Kemarin kan terjadi ketidakseimbangan, misalkan petani si A dapat pupuknya banyak, petani yang B dapatnya sedikit, petani yang C nggak dapat sama sekali. Makanya perlu dilakukan akses reform, karena dalam memberikan akses ke petani itu belum merata. Dan yang terakhir itu ada namanya regulation reform atau mereformasi peraturan. Karena kalau misalnya dilihat bicara regulasi gitu, ada satu aturan yang masih belum oke gitu mengenai pembagian hasil pertanian. Jadi kalau misalkan ditanya yang mana yang paling oke, nggak bisa. 3-tiganya sebetulnya harus berjalan beriringan. Percuma petani punya tanah, dikasih tanah tapi akses untuk keluarnya nggak dapat, akses pasarnya nggak dapat, akses pupuk benihnya nggak dapat. Atau percuma juga petani dikasih banyak akses tapi dia nggak punya tanah. Atau percuma juga akses dan lahannya dapat tapi regulasinya tidak mendukung begitu. Jadi 3 itu harus berjalan beriringan. Nah, itulah yang disebut
reforma agraria sejati kira-kira sebenarnya. Kan dari 3 konsep ini nih Kang, land reform, access reform dan juga policy atau regulation reform, udah ada belum sih Kang pengimplementasian yang saling beriringan nih? Oke. Gitu. Kalau bicara ada dan sudah ada, sebetulnya masing-masing masih berjalan tidak dalam satu konsep terpadu lah begitu. Jadi sebagai contoh, misalkan regulation reform ini berjalan tapi tidak dalam program penyelesaian reforma agraria. Jadi hari ini kalau misalnya bicara reforma agraria, yang paling santer terdengar itu mengenai bagi-bagi sertifikat aja. Nah gitu, itu kan cuma salah satu proses dari land reform aja gitu. Jadi land reform itu kan selain dia harus memberikan tanah, dia juga harus memberikan jaminan kepemilikan tanahnya. Nah cuman itu aja tuh yang berjalan tuh. Jadi akses reformnya tidak diperbaiki, apalagi regulation reformnya. Regulation reform cuman jalan sendiri aja kadang-kadang, tapi tidak beriringan dengan akses reform dan seterusnya. Karena Indonesia semenjak Undang-Undang Pokok Agraria ada tahun 1960 sampai hari ini berarti sekitar 60 sekian tahun itu belum punya blueprint mengenai penyelesaian reforma agraria yang baik gitu. Kan saya nih Kang sebagai mahasiswa pertanian, apalagi mahasiswa yang baru nih, mahasiswa angkatan 2022 nih, sering melihat nih ada aksi-aksi atau demo-demo. Nah, kenapa di sini nih sering sekali membawa isu tegakkan reforma agraria sejati, Kang? Oke. Gimana ya? Jadi sebenarnya kira-kira begini sih. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan bidang ilmu lain gitu, kayak bidang ilmu hukum, bidang ilmu sosial dan politik, bidang ilmu keguruan ilmu pendidikan, bidang ilmu teknik dan yang lain sebagainya. Cuman pada prinsipnya, walaupun ya saya juga tidak membawa egosentris pertanian, tapi yang saya pahami sependek ini, kenapa selalu ada bahasan selesaikan reforma agraria sejati atau wujudkan reforma agraria? Karena semua kunci permasalahan itu adanya di reforma agraria. Jadi kira-kira gampangnya seperti inilah. Hari ini, yang tadi saya bilang, salah satu indikator kenapa reforma agraria penting, karena indeks kepemilikan lahan di Indonesia itu ada di angka 0,68. Artinya 1% orang di Indonesia menguasai 68% lahan yang ada di Indonesia. 1% tuh siapa ya? Ya kita nggak sebut lah, mungkin teman-teman sering dengar lah gitu. 1% yang punya 68% lahan itu siapa? Dan kita nih orang-orang kecil yang termasuk ke dalam kategori 99% cuman menguasai 32% lahan. Menurut kamu siapa? Nasaka. Menurut Saka itu timpang apa enggak? Timpang sekali, Kang. Oke, itu faktor penting pertama karena kepemilikan penguasaan lahannya tidak merata. Yang kedua, tahu nggak kepemilikan penguasaan lahan tidak merata berdampaknya kemana? Berdampaknya adalah ke penguasaan aset kekayaan. Karena kepemilikan lahan itu berhubungan dengan aset kekayaan, dan hari ini aset kekayaan kita 97% itu dikuasai oleh 1% orang. Akibat akumulasi 68% lahannya dikuasai. Kan sebenarnya kekayaan itu tergantung siapa yang punya tanah. Kalau punya tanah, kekayaan bisa diambil atau bisa diperas dari sana. Iya, betul. Percuma kalau kita kaya tapi kita nggak punya tanah. Bahasa gampangnya sebenarnya begitulah. Makanya itulah yang membuat kenapa reforma agraria jadi bagian penting dalam unjuk rasa atau dalam demonstrasi. Wujudkan reforma agraria supaya pertama, tanah itu didistribusikan secara merata. Kedua, supaya setiap petani minimal menguasai 2 hektar lahan. Nah itu kan sebenarnya salah satu cita-cita reforma agraria tuh. Tapi mungkin nggak Kang bisa terjadi itu tuh reforma ini? Mungkin, walaupun tidak bakal secepat yang kita perkirakan. Itu mungkin terjadi. Nah, tadi kan sudah bahas nih Kang soal reforma agraria lah. Akang sudah jelasin kayak konsep-konsepnya itu seperti apa yang harus beriringan satu sama lain, dan juga konsep dari reforma agraria itu sendiri itu apa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal pembangunan pertanian nih Kang. Ya. Jika memang yang namanya reforma agraria ini sudah terwujud nih Kang. Iya. Apa dampak ke pembangunan pertanian ya Kang? Apakah pertanian akan seperti apa jadinya nanti jika reforma agraria ini sudah terreforma Kang? Oke. Supaya kita tidak berangan-angan gitu, seandainya reforma agraria terwujud, dampak terhadap pembangunan pertaniannya seperti apa? Saka tahu negara Jepang nggak? Tahu. Silakan direview gimana pertaniannya. Pertanian Pertanian di Jepang.
Pertandingan apa nih Kang? Pertanian. Oh pertanian di Agriculture Jepang, di Jepang ya, gimana? teknologinya sih Kang, Oke, teknologinya teknologi maju. Petaninya sejahtera nggak? Iya sejahtera. Pernah dengar nggak demo petani di Jepang? Nggak pernah. Itu yang terjadi. Karena dipahami atau enggak, kalau menilik historis, hari ini Jepang bisa begitu akibat terjadi hari itu reforma agraria. Jadi di Jepang itu dulu pernah ada reforma agraria yang terjadi, ya reforma agraria versi Jepang lah hari itulah. Indonesia maksudnya punya versinya sendiri. Jadi kalau misalkan reforma agraria, cita-cita pertamanya itu kan membuat setiap petani punya minimal 2 hektar lahan untuk diolah. Nah, kalau misalnya petani udah punya 2 hektar lahan untuk diolah, terus dapat akses reform dan regulation reformnya terjadi begitu. Jadi akses dia punya, regulasi mendukung, lahan punya 2 hektar. Nah, dia nih nggak bakal beralih profesi untuk jadi buruh pabrik. Mereka akan fokus dan konsen untuk mengolah lahan pertanian. Nah, karena mereka akhirnya bisa konsen mengolah lahan pertanian, maka dari itu lahannya bisa semakin menambah dan pemasukan yang dia punya itu bisa diinvestasikan ke luar kota. Nah, itulah sebenarnya konsep yang terjadi di Jepang tuh. Di Jepang karena petaninya sudah merasa sejahtera, maka tidak perlu melakukan migrasi dari desa ke kota. Nah, gitu. Jadi pertanian sejahtera, cuman industrinya tetap bisa ditopang, tapi duitnya bukan duit dari investasi luar. Jadi perputaran ekonomi di Jepang itu investasinya mayoritas adalah investasi nasional, investasi petani-petani yang sudah sejahtera. Nah, itulah yang bakal terjadi di Indonesia kalau misalnya reforma agraria bisa terwujud dengan cita-cita pertamanya memberikan 2 hektar lahan kepada petani. Gitu. Nah, soal pertanian ini ada nggak sih Kang indikasi bahwa petani Indonesia ini masa depan nih akan cerah nih gitu? Ada nggak indikasinya nih soal pembangunan pertanian ini? Kalau melihat indikasi sebenarnya ini sih sudut pandang sih, bicara yakin nggak yakin sih. Ya hari ini ada namanya program, kalau Saka pernah dengar tuh gugus tugas reforma agraria. Jadi gugus tugas reforma agraria itu semacam pembentukan tim khusus untuk penyelesaian percepatan reforma agraria. Jadi reforma agraria selain tadi 3 konsep tadi, percepatan penyelesaian konflik agraria juga. Nah, itu sebenarnya kan bisa jadi salah satu fajar lah begitu, bahwa reforma agraria mulai digaungkan dan mulai dibicarakan lagi gitu. Jadi kalau bicara apakah ada tanda-tandanya, sebetulnya bisa dilihat progresnya ada, walaupun belum sebesar apa yang akan nanti kita harapkan begitu. Tapi paling nggak tujuan pertamanya itu membuat setiap petani punya 2 hektar lahan, dan itu sepertinya bisa dilihat progresnya mulai terlihat, walaupun nggak akan sampai menuju ke arah Jepang banget dalam waktu-waktu singkat. Ini perlu waktu puluhan atau ratusan tahun. Ratusan tahun ya Kang ya. Mungkin cukup kali Kang ya, karena udah 12 menit juga nih Kang. Mungkin yang saya dapat saya simpulkan, kalau upaya-upaya reforma agraria atau reforma agraria itu sendiri terreforma, maka akan menjadikan pertumbuhan bagi pembangunan pertanian ini kan yang signifikan bagi para petani yang golongan bawah terutama ya Kang ya. Nah, dikarenakan kan sekarang anak-anak muda nih, menurut saya Kang ya ini ya, pertanian ini kurang maju dalam teknologi dan lain-lainnya, karena anak muda yang mempunyai otak-otak baru, generasi baru itu jarang sekali yang ingin masuk ke dalam dunia pertanian Kang. Makanya belum terjadi teknologi yang keluar dari otak-otak yang pintar dari masyarakat Indonesia muda ini Kang. Seperti itu sih Kang. Mungkin udah sedikit saya cukupkan ya Kang ya. Terima kasih Kang atas waktunya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya nih Kang ya. Ya udah, terima kasih teman-teman semua ya. Sampai jumpa di lain hari.